Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Naldi selaku moderator kita malam ini. Dan terima kasih juga untuk Panitia Pejuang Beasiswa LPDP yang sudah mempercayakan kami untuk bisa sharing tentang tips dan trik untuk um, mendapat beasiswa LPDP, baik itu magister, jenjang magister, dan jenjang doktoral. Saya izin share screen. Baik, Kak Sifni. Selamat siang ya dari waktu Indonesia. Oh ya, Di apakah sana masih semangat? Ya betul. Selamat siang untuk waktu Indonesia dan selamat malam untuk waktu Amerika. Ini sekarang jam berapa ya? Hampir setengah 10. oh, Setengah 10 malam. oke, udah kelihatan ya Kak. Ya, apakah PPT-nya sudah kelihatan dengan jelas? Ya, sudah. Kalau sudah, ya jadi untuk pemateri yang terakhir ini saya akan membawakan tentang tips dan trik versinya saya untuk lulus seleksi beasiswa tujuan luar negeri. Nah, kalau di awal tadi itu sudah memperkenalkan, saya Sefni Oemolos dari Kupang, paling pelosok. Saya award di LPDP tahun 2023 batch 1. Dan PK-nya itu 251. Saya PK-nya itu Februari 2025. Akan online nanti. Itu kalau jenjangnya itu lihat akan sangat jauh. Nanti saya akan mengulasnya di sini. Kenapa dari 2023 batch 1 dan baru bisa PK-nya di Februari 2025 ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita ya sudah dibahas tadi oleh pemateri kita sebelumnya bahwa LPDP itu adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, di mana ini di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, tujuannya apa? Untuk Nah, ya. mendukung Nek ora iso yo wis ya. pendidikan tinggi, baik itu yang studi magister, magister dalam negeri, baik itu doktoral dalam negeri, dan juga yang mau ke luar negeri. Nah, ini tujuannya itu yang LPDP ke luar negeri itu mendukung siapapun yang memenuhi syarat tertentu untuk melanjutkan ke universitas unggulan dunia. Ya, demi apa? Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa di Indonesia emasnya nanti. Nah, selanjutnya yaitu jenis beasiswa. Itu sudah dimention juga bahwa jenis beasiswa di LPDP ini itu ada dua, yaitu magister dan doktoral. Nah, jalur pendaftarannya seperti apa? Itu sudah disinggung ya oleh pemateri sebelumnya. Itu yang pertama itu ada beasiswa targeted. Di sini saya mencantumkan banyak sekali. Dan saya screenshotnya ini sepertinya ada belasan dan ada sebagian besar yang saya belum screenshot termasuk di targeted. Jadi kalau kakak-kakak atau teman-teman yang baru mau rencana untuk daftar di batch ini, silahkan masuk ke website LPDP untuk cek secara langsung kira-kira kakak-kakak dan teman-teman itu lebih cocoknya di beasiswa yang mana. Terus yang kedua itu beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini ada 4, yaitu daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera, beasiswa disabilitas, dan beasiswa putra-putri Papua. Nah, yang berikutnya itu beasiswa reguler. Beasiswa reguler ini ada 3, yaitu beasiswa reguler, terus ada kampus top dunia, terus yang ketiga itu beasiswa parsial. Nah, yang terakhir itu ada beasiswa kolaboratif. Beasiswa kolaboratif ini ada 1. Nanti yang belum menentukan dari jalur mana untuk mendaftar, silahkan cek ke websitenya itu. Dari setiap jalur beasiswa ini, LPDP sudah mencantumkan semuanya dengan jelas. Buku panduannya, baik itu pilihan kampusnya, itu dalam negeri dan luar negeri. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang mau daftar itu sudah searching dan sudah baca detail supaya tidak menanyakan hal yang sebenarnya sudah ada di dalam buku panduan. Karena saya menemukan beberapa kandidat yang pengennya daftar beasiswa dan dapat. Tapi hal sederhana yang sebenarnya sudah ada di dalam buku panduan, tapi masih menanyakan itu lagi. Jadi saya mau menekankan bahwa attention to detail it is important thing. So ya silakan untuk melihatnya dengan jelas. Nah ini tips dan trik versi saya menurut pengalaman pribadi ya. Yang pertama itu riset beasiswa. Itu saya ulangi lagi, kalau sudah menemukan dari jenis jalur beasiswa mana untuk mendaftar, silakan
membuat esainya. Esainya itu mau ke luar negeri atau mau ke dalam negeri. Kalau ke dalam negeri itu silahkan melihat ke kampus mana atau ke kampus mana, lokasinya di mana, mau USA, mau Australia atau kampus yang lainnya. Terus yang kedua dari saya itu siapkan dokumen secara teliti. Pastikan format dan isi apapun yang kita isi itu sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi itu pengalaman saya ketika di batch 1 tahun 2023, saya tidak memperhatikan sertifikat bahasa saya dengan detail. Karena saya mendaftar melalui daerah afirmasi, di mana itu um, saya menggunakan sertifikat Duolingo English Test. Dan itu sertifikatnya itu kita harus setting dari akunnya itu ke public. Nah, sedangkan bagian saya cuma setting ke private dan LPDP tidak bisa membaca itu. Dan ketika pengumuman seleksi administrasi, saya dinyatakan gagal karena kesalahan saya itu. Dan puji Tuhannya itu saya bisa sanggah dan LPDP menerima itu. Makanya saya mau sharing ke teman-teman, kalau yang mau daftar, silahkan lihatnya dengan detail. Terus yang berikutnya itu, esai yang komprehensif. Itu saya rasa bagian ini sudah dijelaskan secara detail oleh Kakak Dwi tadi. Jadi kalau teman-teman belum bisa mendengarkan suaranya Kak Dwi dari tadi belum jelas, itu nanti akan nonton kembali uh, rekaman video ini. Yang keempat itu latihan wawancara versi saya karena saya sadar bahwa saya bukan orang yang pintar ngomong. Saya sebelumnya itu pendiam, jadi saya harus latihan wawancara. Saya bergabung dengan banyak komunitas, termasuk pejuang beasiswa PDP, itu sangat terbantu karena di saat latihan wawancara itu saya banyak mendapatkan benefitnya dan itu semua pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ditanyakan di um, panelisnya. Terus yang berikutnya itu ya itu saya sudah mention ya bahwa tetap bergabung dengan komunitas apapun yang sharing tentang beasiswa PDP itu sendiri supaya kita mendapatkan insight yang sebanyak-banyak mungkin. Dan kalau bisa itu minta mentor atau ordi siapapun untuk bisa mereview esai dan juga membantu latihan simulasi wawancara itu. Nah, ini yang terakhir itu tips dan trik dari saya itu buat timeline. Menurut saya ini sangat penting karena ketika kita membuat timeline, kita tahu kita harus mengerjakan apapun di hari itu. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak membuat timeline apapun itu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi ketika saya membuat seperti ini, kapan saya harus upload biodata diri saya, kapan saya harus menulis esai, kapan saya harus meminta rekomendasi untuk memberikan saya surat rekomendasi dan lain sebagainya itu semuanya itu sudah terstruktur. Nah, ada hal penting juga yang harus diperhatikan. Itu penting untuk melihat timeline yang diberikan oleh LPDP. Ini saya screenshot dari LPDP yang bersatu tahun 2025. Saya mendownload semua tanggal-tanggal penting ini dan saya settingnya saya mencatat tanggal-tanggal ini kapan harus upload di tahap pertama seleksi administrasi, kapan pengumuman, kapan saya harus tes bakat skolastik, dan kapan wawancara, itu semuanya sudah terstruktur. Yang berikutnya yaitu proses pendaftaran. Ya, persyaratan umum tidak lain dan tidak bukan yaitu yang pastinya warga negara Indonesia, sehat secara jasmani dan rohani. Dan juga usia sesuai dengan ketentuan jenjang. Jadi kalau teman-teman membuka dan membaca buku panduannya itu dari masing-masing jalur itu sudah menyediakan ketentuan umurnya. Dari magisternya itu ketentuannya berapa, kemudian doktoralnya itu berapa, itu semuanya sudah dicantumkan semuanya di buku panduan. Tinggal membacanya dan mengikutinya. Terus yang berikut itu tahapan seleksi. Nah, tahapan seleksi itu tadi sudah dimention juga oleh pemateri yang keren kita sebelumnya, yaitu ada dua. Yang pertama itu melalui jalur LOE unconditional dan non-LOE. Nah, LOE ini adalah Letter of Acceptance atau surat penerimaan ke kampus tujuan yang tidak bersyarat.
LOE unconditional. Jadi sudah menerima tanpa syarat. Ini contohnya seperti ini, saya ngambil dari internet. Kalau lihat di luar negeri itu ya kurang lebihnya seperti ini. Di mana isinya itu paling tidak akan muat namanya kita, alamatnya kita, terus program studi apa yang kita akan ambil, terus awal perkuliahan, lama studi, dan yang terakhir itu akan memberikan informasi lebih lanjut apa yang harus kita lakukan ke depannya. Itu tercantum di LOE-nya. Nah, ada juga yang LOE kondisional. LOE kondisional ini di mana kita sudah diterima, tapi ada syarat tertentu yang harus kita penuhi. Misalnya bahas kurangnya di sertifikat bahasa Inggris, atau hal lainnya yang itu kampus tujuannya itu meminta kita untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, kalau kita mendaftar melalui jalur LOE kondisional, itu cuma dua seleksi, yaitu seleksi administrasi, lewati tahap kedua yaitu tes bakat skolastik, langsung ke seleksi substansi. Nah, kalau yang jalur non LOE, kita harus melewati tes bakat skolastik, di mana itu sudah dimention juga bahwa ada, soalnya kalau tidak salah ada 100 nomor. Jadi 60 soal pertama itu ada penalaran verbal. Nah, penalaran verbal ini menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama itu analogi, yang kedua itu penalaran logis, yang ketiga itu penalaran analitis. Itu yang bagian verbal. Terus kalau yang penalaran kuantitatif, itu yang pertama itu ada dari aritmetika. Terus ada ya dasarnya matematika seperti aritmetika dan lain sebagainya. Terus yang terakhir dari kuantitatif itu kecukupan data. Jadi cuma dikasih satu soal, kemudian ada opsi A sampai E. Kita hanya menentukan apakah data itu cukup tidak, opsi yang di data A sampai E itu cukup tidak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada soal pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini terdiri dari 12 nomor, kalau tidak salah. Jadi itu disediakan teks dan kita membaca dan mengikuti apa yang ditanyakan oleh LPDP. Dan 40 soal lainnya itu tes psikologis. Dan yang terakhir itu seleksi substansi. Saya pikir ini semuanya sudah dibahas ya oleh pemateri kita sebelumnya. Nah, ada dokumen penting yang ya perlu diperhatikan seperti kartu tanda penduduk, sertifikat bahasa Inggris, atau surat rekomendasi. Nah, kalau sebisa mungkin itu double check supaya kita tidak salah mengisi ya. Karena kasus itu teman saya juga itu salah mengisi. Jadi yang seharusnya itu KTP baliknya ke ijazah. Jadi jangan sampai hal-hal sepele itu mengganggu yang sebenarnya yang kita punya kesempatan untuk lulus, tapi tidak lulus karena hal-hal sepele seperti itu. Terus surat rekomendasi juga. Nah, surat rekomendasi ini juga kalau penting untuk yang terupdate. Kalau teman-teman daftarnya di batch 1 tahun 2025 ini, sebisa mungkin itu surat rekomendasi itu pengeluarannya di tahun 2025. Jangan sampai teman-teman mengisi di tahun sebelumnya di tahun 2024. Itu akan ditolak oleh LPDP juga. Nah, ini penting juga untuk meriset kampus. Kita harus menentukan tujuan yang spesifik. Kenapa? Karena semuanya itu, apapun yang kita tuliskan di esai, itu akan diuji ketika wawancaranya nanti. Jadi kita harus menentukan identifikasi pilihan. Ini pengalaman pribadi, saya masuk ke QS Ranks, kemudian saya cari tahu ke kampus mana yang kira-kira itu sesuai dengan jurusan yang saya mau ambil dan akan menjawab masalah yang ada di Indonesia. Dan ketika LPDP menolong saya dengan beasiswa, saya akan balik dan berkontribusi sesuai dengan jurusan yang ada. Terus selain QS Rank, itu ada Times Higher Education. Jadi itu kita selain kita melihat kampusnya, ranking kampusnya, itu ada juga ranking mata kuliahnya, jurusannya kita. Jadi itu semuanya ada rankingnya. Jadi tinggal kita menentukan kira-kira kita pilihnya yang mana. Terus yang berikutnya itu lokasi. Nah, lokasinya ini kalau luar negeri itu banyak sekali ya. Itu baik itu mau ke em, Amerika, Australia, Eropa, atau kampus yang lainnya.
Terus berikutnya juga itu penting kita melihat cuaca. Nah, cuaca juga ini sangat penting karena di luar negeri seperti ya negara Amerika itu memiliki empat empat musim ya. Jadi, apakah teman-teman itu melihat apakah cocok tidak untuk di musim salju itu sangat dingin. Kalau di Arizona sendiri ini tidak ada musim saljunya. Musim saljunya itu kita harus ke bagian utaranya. Tapi meskipun tidak ada salju, itu sangat dingin. Dan kalau malam seperti ini itu bisa sampai 0 derajat. Nah, itu penting untuk teman-teman lihat itu sanggup tidak untuk bisa menghadapi cuaca yang seperti itu. Terus yang berikutnya itu budaya. Budayanya juga ini penting untuk kita pelajari sebelum keberangkatan. Saya sudah belajar mungkin sekitar 2 minggu ya. Jadi saya melihat ada perbedaan budaya antara Amerika dan Indonesia. Jadi Amerika kalau kita mau menyapa orang lain, baik itu mau lebih tua, lebih muda, kita cuma cukup memanggil namanya. Jadi itu apa ya? Kadang membuat saya sungkan. Saya harus memanggil sir atau dan lain sebagainya, tapi itu takutnya salah. Karena meskipun dosennya kita dia laki-laki, tapi kita tidak tahu pronounsnya itu dia tetap he atau him. Dan sampai dianya laki-laki, tapi dia bilang pronounsnya itu she dengan her. Jadi itu harus hati-hati di sini. Kalau kita salah memanggil, takutnya dianya itu tersinggung. Terus yang berikutnya itu kita harus cari tahu informasi yang lebih akurat di uh, situs resmi kampus, baik itu dari kurikulumnya, silabusnya, profesornya, terus kesempatan penelitian. Kalau di luar negeri itu ada jalur apa ya, coursework dengan research. Kalau coursework tidak mungkin kita mau penelitian, tapi yang research pasti otomatis kita akan uh, melakukan penelitian. Jadi itu kita harus melihat kesempatan penelitiannya kita. Terus ada beberapa jurusan yang ada internship, terus fasilitas kampus. Itu sesuai tidak dengan yang kita butuhkan. Nah, itu penting untuk melihat semuanya itu dengan detail. Nah, yang berikutnya itu, Halo Kak yang Sifni. ketiga itu sebisa mungkin hubungi informasi yang ada di websitenya itu dan kita rasa kurang jelas, itu kita kirim email saja ke profesor yang ada atau kontak apapun yang ada di situ supaya kita menanyakan dengan lebih detail lagi. Halo Kak Sifni. Izin mengingatkan Ya, waktunya tersisa 5 menit. tinggal satu lagi. Apakah suara saya kurang jelas? Terdengar dengan jelas Kak Sifni. Cuman sekedar mengingatkan untuk waktunya Hmm? tersisa 5 menit. Ya. Oke, baik. Tinggal terakhir. Nah, tips yang terakhir itu eh, buat timeline saya kembali menampilkan ini. Nah, em, saya itu dari batch 1 2023 itu rentangnya itu sangat jauh ketika dengan PK keberangkatan kuliahnya saya. Kenapa? Karena saya belajar bahasa Inggrisnya baru kemarin 2022 ketika ada keinginan yang timbul untuk bisa melanjutkan studi, itu bahasa Inggrisnya saya cuma tahu yes no. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuat timeline untuk belajar apapun itu saya rubah mindsetnya saya itu semuanya dengan bahasa Inggris. Dan ketika di tahun saya belajar selama 1 tahun dan ketika di tahun 2023 batch 1 itu saya sudah berhasil bahasa Inggrisnya, sertifikat bahasa Inggrisnya saya itu sudah sesuai dengan yang diminta oleh LPDP jalur daerah afirmasi. Dan saya mendaftar, tapi itu belum sesuai dengan yang kampus minta. Akhirnya saya mengikuti pengalihan bahasa selama 2 kali, dan terakhirnya itu di September 2024 kemarin. September 2024 kemarin. Dan saya daftarnya cepat saja baru mendapatkan LOE di uh, 12 November 2024. Dan itu sangat mepet sekali dengan intake kuliah di Arizona State University ini di tanggal 13 Januari 2025. Dan teman-teman, itu waktunya sangat mepet karena jurusan yang saya ambil ini memang Master of Education, tidak sesuai dengan jurusan yang saya daftar ketika di LPDP, itu otomatis harus pindah jurusan. Dan itu butuh waktu yang sangat lama, tapi lagi dan lagi
saya tetap berdoa dan membuat timeline, dan itu apapun yang saya lakukan itu sesuai dengan yang saya menuliskan di timeline ini. Jadi kapan saya harus mengajukan perpindahan jurusan, kapan saya harus mengajukan SK, kapan saya harus mengajukan semuanya untuk bisa dapat LOG, untuk membuat visa dan lain sebagainya. Itu 1 bulan itu saya rasa itu sangat mepet. Tapi saya percaya ketika kita membuat timeline dan kekuatan doa, saya bisa intake di Januari 2025 ini. Tapi itu semuanya sangat mepet. Akhirnya PK-nya itu akan dilakukan di Februari 2025 ini. Oke, satu slide terakhir. Nah, keunggulan beasiswa LPDP luar negeri itu ya kita bisa akses kampus secara global. Kemudian yang kedua itu ya program pengembangan diri, baik itu dari segi bahasa, kepemimpinan, dan soft skill. Itu saya percaya ketika kita mengambil kuliah di jurusan yang berbahasa di mother tongue-nya bahasa Inggris, meskipunnya itu kita tidak lancar, tapi saya percaya bahwa setiap hari kita akan berhadapan dengan bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung kita akan mengikutinya. Terus yang terakhir itu kita bertemu dengan berbagai orang dari belahan dunia. Jadi ini adalah salah satu foto yang saya upload. Ini saya mengikuti satu organisasi International Center Scholarship di ya Arizona sendiri. Jadi saya bertemu dengan berbagai orang dari belahan dunia. Ada dari Amerika, ada dari Cina, ada dari Korea, ada dari Filipina, ada yang dari Malaysia, India, dan lain sebagainya. Jadi itu kesempatan untuk kita bisa membangun jaringan dengan berbagai orang di belahan dunia itu peluangnya sangat besar. Ya, saya rasa ini tantangannya itu ya tantangan dan cara mengatasinya itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah adaptasi budaya, culture shock yang uh, pastinya kita akan hadapi di negara tujuan yang kita akan tuju. Seperti yang saya sudah mention sebelumnya itu cara memanggil orang, terus ya mungkin bahasa. Kalau dari bahasa itu pertama kali saya masuk kelas, meskipun mau nilai bahasa Inggris yang kita belajarnya di Indo itu mau IELTS-nya bagus, mau Duolingo-nya bagus dan lain sebagainya, itu otomatis kita akan menyesuaikan diri di kelas pertama ketika di luar negeri. Karena mereka berbicaranya sangat cepat. Dan saya harus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mentranslate di pikiran saya untuk bisa menerima apa yang um, dosennya katakan. Tapi ya dengan berjalannya waktu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh dosennya. Saya lanjut saja. Ya, ini penutup dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tanya melalui Instagram saya.